Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roshila Softiani dari 10 DKV 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan tahun 1267. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II tahun pemerintahan 1326 sampai 1345. Setiap tahun, Kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah yang besar. Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami keruntuhan di bawah raja terakhir Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin IV, tahun pemerintahan 1514 sampai 1517. Penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Faktor eksternal yang membuat Kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah serangan dari Kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Yang kedua itu adalah Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1496. Dengan raja pertamanya adalah Sultan Ali Mukhayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah pada tanggal 8 September 1507. Kesultanan Aceh Darussalam mengalami era kejayaan di masa kepemimpinan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda cukup sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan termasuk semenanjung Malaya yaitu Johor, Perak, Melaka, Kedah, Patani, sampai sebagian besar Sumatera. Periode Iskandar Muda berpengaruh besar pada kebudayaan Islam yang diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya. Tak berselang lama setelah mundurnya Sultan Iskandar Muda dan digantikan oleh Sultan Iskandar Thani tahun pemerintahan 1636 sampai 1641 Masehi, Kerajaan Aceh mulai mengalami keruntuhan. Salah satu faktor terbesar runtuhnya Kerajaan Aceh adalah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Melaka pun semakin menguat. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak berdiri pada perkiraan tahun 1478. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Patah, seorang keturunan Raja Majapahit. Raden Patah berkuasa atas Kerajaan Demak sejak 1478 hingga 1518. Sultan Trenggono yang membawa Demak menuju kejayaan berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak juga berkembang dengan pesat dengan berhasil menguasai beberapa wilayah di Jawa. Kerajaan Demak runtuh terjadi setelah Sultan Trenggana meninggal pada 1546 Masehi. Adanya dendam Arya Panangsang telah meninggalnya Sultan Trenggana, Kerajaan Demak mengalami krisis politik yang disebabkan perebutan kekuasaan tertinggi antara Arya Panangsa dan Sunan Prawoto. Yang keempat itu ada Kesultanan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri tahun 1586. Kerajaan Mataram terletak di Kota Gede sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kerajaan Mataram didirikan oleh Danang Sutawijaya, sekaligus raja pertama, dan dia mendapat gelar Panembahan Senopati. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada periode pemerintahan Sultan Agung, tahun pemerintahan 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa keemasannya, kerajaan yang didirikan pada 1586 Masehi ini mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura.
Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Setelah peristiwa itu, aspek ekonomi para masyarakat di Kesultanan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk menghadapi perang. Yang kelima itu ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, meski sang Sunan tidak pernah menjadi raja di sana. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin, tahun pemerintahan 1552 sampai 1570 Masehi, yang juga putra Sunan Gunung Jati. Puncak kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada era Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan tersebut dapat terlihat dari meluasnya wilayah perdagangan Banten, yaitu sampai ke wilayah selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kerajaan Banten mengalami kemunduran setelah Sultan Ageng Tirtayasa turun tahta dan digantikan dengan putranya Sultan Haji tahun pemerintahan 1671 sampai 1686. Berbeda dengan ayahnya yang anti VOC, Sultan Haji cenderung ingin menjalin hubungan baik dengan VOC. Yang keenam itu ada Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo atau Kerajaan Makassar adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Lokasi Kerajaan Goa Talo berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa dan Talo berdiri sekitar tahun 1320 Masehi atau sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapi Risi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Goa dan Talo. Ini menjadi penanda Kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669. Pada masa keemasan Kerajaan Goa Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Runtuhnya Kerajaan Goa Talo adalah politik adu domba yang dilakukan Belanda. Kala itu Raja Bone yaitu Arupalaka terpengaruh oleh adu domba Belanda untuk bersekutu dengan VOC, menghancurkan Makassar. Kemudian Kerajaan Goa Talo mengakui kekalahannya setelah bertahun-tahun berperang. Yang ketujuh, Kesultanan Ternate Tidore. Kerajaan atau Kesultanan Ternate dan Tidore terdiri dari dua kesultanan yang berpengaruh dan berdiri pada abad ke-13. Letak Kesultanan Ternate Tidore berada di daerah Kepulauan Maluku. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo tahun 1257, sekaligus menjadi raja pertamanya. Raja pertama Tidore yang menggunakan gelar sultan adalah Caliati atau Jamaluddin yang memerintah tahun 1495 sampai 1512. Kejayaan Kesultanan Ternate dan Tidore dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku yang berhasil menyatukan Ternate dan Tidore menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris. Kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Nah, itu tadi 7 kerajaan Islam di Indonesia yang sudah saya jelaskan di video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.